Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Pada hari ini kita mau mempelajari bab 2, yaitu tentang statistika. Jadi materi kelas 12, materi matematika wajib kelas 12, berarti berlaku untuk semua jurusan. Materinya sangat menarik, yaitu tentang statistika. Statistika, sudah ada yang pernah mendengar kata-kata statistika? Apa kira-kira? MTS pernah diajari ya, waktu MTS dulu ya. Waktu MTS pernah dipelajari apa itu mean, atau apa itu median, apa itu modus ya. Kita ulang sedikit ya. Kita ulang sedikit mengingat masa lalu. Nggak tahu masa lalunya itu kelam atau kelabu, atau masa lalunya sangat indah ya. Ini statistika itu adalah cabangnya dari matematika yang membahas tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa, dan terakhir itu adalah menafsirkan. Semuanya adalah berhubungan dengan data. Jadi ada berapa langkah ini statistika itu ya? 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Jadi mulai dari mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data, kemudian datanya diolah, kemudian disajikan, kemudian dianalisis, kemudian ditafsirkan atau disimpulkan. Ini semuanya adalah dipelajari waktu kesampaian membahas tentang statistika. Jadi ketika waktu kelas 11 kemarin kan ada tugas disuruh membuat paper ya, masih ingat ya? Yeah. Nah, tugas paper itu adalah salah satu kegiatan statistik yang sudah sampean lakukan. Ya, sampean pertama kali mengumpulkan data, ono sing nang perpus, ya, sampai cari contohan paper-paper yang lama itu di fotokopi, kemudian diketik ulang. Itu mengumpulkan data, nggak apa-apa, ya, tapi harus dimodif, nggak boleh langsung dicontoh 100% sama plek, itu nggak boleh, tapi dimodif. Nah, itu bagian dari mengumpulkan data. Setelah itu diolah datanya, disesuaikan dengan keadaan sekarang, kemudian disajikan, dianalisa, sampai menganalisa, kemudian menafsirkan. Nah, ternyata kemarin papernya tidak jadi diujikan ya. Ya, itu barokah corona ternyata ya. Alhamdulillah. Itu untuk level SMA atau level aliyah. Level aliyah itu sampean dianggap bisa lulus kalau sampean sudah bisa membuat karya tulis ilmiah KTI, itu selevel dengan paper atau KTI, karya ilmiah. Tapi kalau sampean sudah kuliah nanti, habis ini sebentar lagi sampean sudah menjadi mahasiswi ya, kalau level sarjana atau level S1, karya tulisnya itu bukan lagi selevel paper. Kalau paper kan di bawah 100 ya ketebalannya ya. Kalau S1 ya sudah di atas 100 ya. Itu adalah skripsi gitu. Sampai disebut sarjana itu kalau sudah bisa menyusun sebuah skripsi level S1. Kalau level S2, apa kira-kira level S2 itu? Tesis. Halamannya sudah harus lebih tebal lagi ya. Jangkauan penelitiannya itu harus sudah level-level regional, level Jawa Timur gitu, sudah level-level lebih luas lah. Itu tesis. Kalau ingin melanjutkan lagi sama S3, karya tulisnya itu bukan lagi ratusan lembar tapi ribuan lembar, nanti dalam bentuk disertasi ya. Disertasi ketebalannya itu sudah seperti dingklik ya, bisa dilungguin nanti ketebalannya disertasi. Ya. Itu baru bisa disebut Pak Doktor nanti ya. Kalau sudah lulus S3 itu baru bisa disebut Pak Doktor. Doktor R-nya besar ya, doktor. Nah, ini kalau sudah S2 itu master apa terserah. Kalau S1 itu S ya, sarjana apa gitu. Kalau paper apa ya, gelar paper. Nah, seperti itu. Semuanya adalah melakukan kegiatan statistik. Jadi semuanya itu mengolah data. Data itu apa sih? Data itu ada yang tahu data itu apa? Data itu adalah hasil observasi. Data itu adalah hasil observasi atau pengamatan. Jadi semua hasil pengamatan disebut data. Data itu bisa berupa nilai,
bisa berupa hasil rekaman suara, hasil rekaman video, bisa berupa wawancara, bisa berupa semacam-macam lah, data itu macam-macam. Yang jelas data itu bisa mengumpulkan itu bisa melalui angket. Meneliti apa misalkan kalau jam pertama kira-kira anak-anak MAN 3 jam pertama PJJ itu yang masuk berapa orang, Taman pengen meneliti, nanti bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah ya. Karya tulis sama nyebar saja angket ya. Angket kan nggak harus berupa kertas ya, angket sekarang kan sudah canggih-canggih, angket online disebar ke anak-anak MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Nah, itu nanti akan dapat data hasil observasinya berupa angket ya. Observasinya berupa angket, nggak harus angket ya, bisa berupa wawancara biasanya interview ya. Data menggali data itu bisa angket, bisa wawancara, bisa interview, kira-kira bisa apa lagi ya, bisa observasi atau pengamatan. Saya mengamati gini saja sudah bisa dapat data saya. Siapa saja anak MIPA 5 yang aktif ya saya amati, siapa saja anak MIPA 5 yang jarang masuk ya, saya amati. Seperti itu adalah hasil pengamatan berupa data. Setelah itu diolah ya, datanya diolah, disajikan, dianalisa, kemudian ditafsirkan dan disimpulkan. Itu akan menjadi sebuah penelitian karya tulis ilmiah kalau ditambah dengan kajian teori. Kalau ditambah dengan daftar pustaka nanti sudah menjadi sebuah skripsi dan bisa disebut dengan sarjana. Ya. Ini adalah ilmu-ilmu tentang statistika. Makanya ini statistika ini adalah matkul wajib, yaitu mata kuliah wajib. Matkul wajib di semua jurusan, semua prodi, semua jurusan. Kalau kalian jurusan nggak ingin matematika, misalkan ingin jurusan bahasa Arab, ada yang ingin jurusan bahasa Arab, jangan khawatir, nanti sampai ketemu dengan mata kuliah namanya statistika. Zaman nggak ingin bahasa Arab, misalkan ingin jurusan apa, tata busana, tata boga, jangan khawatir, kalian juga akan ketemu mata kuliah namanya statistika ini. Jadi semua jurusan, walaupun sampai jurusan di luar matematika, di luar eksak, apalagi eksak jelas ketemu, nanti statistika lebih mendalam lagi. Seperti itu bisa dipahami. Ini tentang mengingat masa lalu. Sampai sini ada yang bertanya? Boten. Next. Kemudian apa ukuran-ukuran statistik? Jadi karya tulis ilmiah itu harus mengikuti ukuran-ukuran statistik yang disepakati secara global. Jadi yang disebut karya tulis ilmiah itu harus merujuk pada ukuran-ukuran statistik. Ada 3 macam ukuran statistik itu. Ada yang ukuran tendensi sentral, ini ukuran yang pertama. Ukuran yang kedua itu adalah ukuran lokasi data. Yang ketiga nanti ukuran sebaran data. Jadi ada 3 macam ukuran statistik yang akan dibahas level SMA atau alia. Yang pertama ini dulu, tendensi sentral dulu. Namanya sentral itu adalah pusatnya data. Pusat data. Jadi kalau saya punya data, misalkan kemarin hasil PH 1 sudah saya rekap semuanya, hasil PH 1 saya rekap. Kan itu data berupa nilai. Saya nggak bisa menyimpulkan apa-apa sebelum saya tahu pusatnya data, pusatnya nilai hasil PH 1 tadi. Bagaimana cara mencari pusatnya data? Saya cukup mencari mean rata-ratanya, bisa juga saya mencari mediannya, bisa juga saya mencari modusnya. Masih ingat modus itu? Modus itu apa? Nilai yang sering muncul. Nilai tersering muncul ya. Ini M. Mean, median, modus, sering disingkat dengan M3, 3M. Ini semuanya adalah menggambarkan dari pusatnya data. Jadi data itu ada pusatnya. Pusatnya itu di rata-rata, di titik tengah, sama di modus. Seperti
seperti itu. Jadi saya bisa menyimpulkan keadaan siswa 12 MIPA 5 nilai pH-nya setelah tahu rata-ratanya. Misalkan rata-ratanya ketemu piro, rata-ratanya simbolnya gini biasanya. Rata-ratanya misalkan 75,9. Nah, kalau rata-ratanya 75,9 ini berarti sudah bagus. Wah, berarti pinter-pinter ini. Medianya berapa? Modusnya berapa? Modus itu bagaimana? Modus itu? Ya, modus itu yang paling sering muncul. Jadi sering bolak-balik muncul no pesan messenger, ya itu berarti modus itu ya. Jangan diteruskan itu. Ya, sing guyu berarti pengalaman, sering dimodusi itu ya. Ya, kok dulu messenger, dulu WA, ya itu berarti modus itu. Jangan diteruskan. Nah, itu adalah modus malam, ya, modus malam. Oke, saya lanjutkan. Apa tadi? 3M adalah tendensi sentral atau pusatnya data. Nilai pusatnya data. Ukuran yang kedua dalam statistik itu ukuran lokasi. Ukuran lokasi biasanya disingkat dengan QDP. Nah, Q-nya itu adalah kuartil, D-nya itu adalah desil, D-nya itu desil, Q-nya itu kuartil, P-nya persentil. Ada desil, ada kuartil, ada persentil. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Jadi ini dibagi menjadi 4. Kuart kan 4 ya, bener ya? Bahasa Inggris kuartet. Nah, kuart itu data diurutkan mulai dari terkecil sampai terbesar. Kalau kayak nilai tadi diurutkan mulai dari nilai yang minimum paling kecil sampai yang maksimum terbesar diurutkan. Setelah itu dicari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya inilah mediannya. Kemudian dipecah lagi menjadi dua. Nah, ini kan 4 bagian. Nah, karena dipecah menjadi 4 bagian, batas-batasnya ini disebut kuartil 1, disebut kuartil 2, ini disebut kuartil 3. Ini yang dipelajari waktu kita MTS. Waktu kita MTS itu mempelajari kuartil. Kuartil itu hanya ada sampai 3 loh ya, jangan nanti ada kuartil 4. Wah, itu jelas belum paham itu maksudnya. Ya, memang kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Ya, yang 4 itu apa? Yang 4 itu bagiannya ini. Nah, kuartilnya ada berapa? Kuartilnya hanya ada 3. Kuartil itu pagernya ini, batasnya ini. Daerahnya 4, batasnya hanya 3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Berarti kuartil 2 ini sama persis dengan median. Betul, ya, kuartil 2 ini sama persis dengan median. Nama lain dari median adalah kuartil 2. Bisa dipahami? Kalau desil berarti dibagi menjadi 10. Dibagi menjadi 10 bagian. 10 lebih rinci lagi dibagi menjadi 10 bagian. Ya, nanti ada istilahnya desil 1, ada istilah desil 2. Sampai desil berapa kira-kira? Halo. 9. Sampai desil 9. Ya, nggak ada desil 10. 10 itu apanya? 10 itu daerahnya, bagiannya. Tapi pagarnya, batasnya itu hanya desil sampai 9. Nyambung? Persentil. Ya, persentil itu dibagi menjadi berapa bagian? 100. Persentil dibagi menjadi 100 bagian. Oke? Berarti ada persentil 1, persentil 2, sampai persentil berapa? 9, pinter. Jadi yang 100 itu apanya? Yang 100 itu adalah daerahnya. Persentilnya hanya sampai 99. Berarti ya, nilai tengahnya, medianya itu disebut persentil berapa? Median itu disebut persentil berapa? 50. Bener ya? Disebut desil berapa? 5. Disebut kuartil berapa? 2. Dari median itu bisa disebut persentil 50,
bisa disebut desil Desil 5. bisa disebut kuartil 2. Nilainya sama-sama di tengah semuanya, tapi hanya beda istilah. Sampai sini oke? Bisa diteruskan? Perlu di screenshot? Ya, sudah di screenshot? Belum. Ya, silakan di screenshot dulu. Lanjut. Yang ketiga adalah sebarannya data. Tadi sudah membahas tentang pusatnya data, sudah membahas tentang lokasi data. Sekarang sebarannya, bagaimana sebaran data? Apa maksudnya sebaran ini? Ya, bisa membahas tentang ringnya. Ring itu jarak tertinggi sama terendah nilainya itu. Ragam variannya, ada simpangan baku, ada deviasi. Saya ambil contoh yang varian ini saja. Varian data itu kalau kita hitung, ada rumusnya nanti. Ini menggambarkan dari sebarannya data. Jadi misalkan tadi habis PH1 tadi, MIPA 5, rata-ratanya tadi berapa tadi rata-ratanya? 75,9. Ya, 9, tidak apa-apa. Misalkan setelah itu saya nggak puas hanya menyimpulkan rata-rata, saya ingin mencari variannya. Variannya saya hitung, ternyata hasilnya adalah 0,3 misalkan. Nah, kalau hasilnya 0,3, variannya itu termasuk sedikit, termasuk kecil. Apa kesimpulan yang saya ambil ketika varian data di kelas MIPA 5 hasil ulangannya kok variannya kecil? Itu berarti kelas MIPA 5 itu cenderung homogen. Nah, saya sudah bisa menyimpulkan kelas MIPA 5 itu cenderung homogen. Ya, karena variannya cuma 0,3 kecil. Nah, berarti analisa saya bisa menyimpulkan berarti kemampuan anak MIPA 5 itu hampir sama. Homogen kan hampir sama. Jadi sebaliknya, umpama variannya kok ketemu 2,1 misalkan. Ini variannya tergolong besar, tinggi. Kalau variannya tinggi, kira-kira apa lawannya homogen ini? Heterogen. Kalau setelah dihitung rata-rata, kemudian dihitung variannya kok 2,1, ini berarti ya kelas itu kondisinya heterogen. Nah, beragam anaknya, sangat bervariasi. Antara anak yang high level sama low level itu jaraknya sangat jauh, ringnya ini sangat jauh. Nah, saya ngajar biasanya di kelas homogen sama kelas heterogen, lebih sulit ngajar di kelas heterogen, lebih sulit ngajarnya ini. Nah, biasanya setelah ulangan mesti saya analisa, oh ini kelas ini homogen, lebih gampang saya ngajarin karena hampir sama, kemampuannya rata, enak ngajarnya. Tapi kalau kelasnya heterogen, ada yang pewanter, ada yang pewinter, ada yang lewemot ngajari dari awal. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu yang pelayanan yang harus adil ya, semuanya kan harus dilayani. Yang belum bisa dilayani, ayo mic-nya stop lagi. Mic-nya dimatikan, yang bisa dilanjut. Seperti ini. Jadi yang dibahas itu adalah populasi sampel, ada pengumpulan data ini, kemudian ada warna yang merah, pengumpulan data, ada nanti data itu ada data tunggal, ada data kelompok, ada ukuran pemusatan, penyebaran, dan penyajian data. Ini yang akan dibahas statistik di level SMA atau SMA. Itu saya lanjutkan. Jadi langsung saja ke ini, misalkan menyajikan data seperti ini. Ini adalah contoh menyajikan data dalam bentuk diagram apa ini? Diagram apa ini? Diagram batang. Ya. Nama lainnya apa? Ada yang tahu? Histogram. Jadi kalau ada histogram jangan bingung, histogram itu adalah nama lain dari diagram batang. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau dalam sumbu X-nya ini adalah menggambarkan tahunnya, ini sumbu X-nya. Sumbu Y-nya ini menggambarkan banyaknya lulusannya, ini sumbu Y. Ada sumbu X dan sumbu Y.
banyaknya lulusan yang kerja, yang kuliah, yang menganggur berapa orang. Ini adalah menyajikan data tapi dalam bentuk diagram batang. Ada yang menyajikan data itu dalam bentuk lingkaran seperti ini atau pie chart ya. Pie artinya apa? Kanan. Ya, kue ya, donat. Ya, donat kan bundar gitu ya. Chart itu diagram. Jadi diagram yang berupa kayak kue ini ya. Ini kayak ini. Misalkan ini yang warna coklat ini adalah yang berangkat ke sekolah pakai sepeda, goes ya. Yang warna hijau ini pakai mobil. Wah, ini keren ini berarti. Ya, 26% go mobil ya. Tambah beras itu berarti ini ya. Ya, 28% numpak apa ini? Naik bus ini, warna ungu ini. Bawa bus sendiri Bapak? Iya, bus seman dipecah-pecah. Yang warna coklat muda ini arek pondokan ini. Kaki. Nah, arek pondokan ini jalan kaki biasa ini, jalan kaki. Lari, nggak jalan kaki. Maraton. Yang warna pink ini naik apa ini? Naik angkot. Naik angkot. Saya tanya, berapa persen dia yang naik angkot ini? Berapa persen? Ini kan satuannya persen ya ini. Ini 8 ditambah 26 ditambah 28 ditambah 13. Totalnya berapa ini? 75. 75. Nah, ini 25. Berarti sisanya ini yang angkot ini berapa persen? 25%. Seperempatnya ini 25%. Nah, dari satu lingkaran ini kalau satuannya adalah persen, berarti dia 100%. Nanti ada lagi satuannya bukan persen, tapi derajat. Kalau satuannya 160. Ini materi yang bisa dipahami, bisa dilanjut? Iya, insyaallah. Bisa. Enteng. Ini namanya diagram garis. Ya, diagram garis istilahnya adalah poligon. Jadi poligon jangan dikira sepeda saja. Poligon itu ya, poli itu banyak. Poli itu banyak. Gon itu apa? Gon itu lekukan atau sudut. Lekukan atau sudut. Jadi karena ini diagramnya banyak berlekuk-lekuk, banyak sudutnya ini sudut-sudut. Makanya disebut poligon. Poligon atau diagram garis. Sama ada sumbu X, sumbu Y, persis seperti itu histogram tadi. Nah, lanjut. Nah, ini sudah mulai ada tantangan ini. Tantangan yang pertama. Produksi beras yang dihasilkan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Ini soal UN ini ya. Gak apa-apa, UN-nya nggak ada, tapi soalnya kan tetap bisa dipakai ya. Mulai dari tahun 2010, ini 2010 sampai 2014 dalam ribuan ton. Biasanya ini sampai ketemu soal-soal seperti ini. Katakannya kok uangnya, padahal ini gampang. Yang penting memahami maksudnya. Yang ditanya, jumlah peningkatan produksi beras yang paling besar. Ada yang berani jawab? Jumlah peningkatan produksi beras yang paling besar. Peningkatan yang paling besar 2010 ke 2011. 2011. Kok tahu ya? Ini kesini ya, karena jaraknya paling tinggi ya. Iya. Ini pendek. Ini kesini malah turun ini, nggak terjun. Ini sini naik. Kayaknya antara ini sama ini. Ini sama ini tinggi mana naiknya? Yang 2011. Ya, 2010 2011 ya. Kita lihat selisihnya ini 20, ini 5. Berarti selisihnya adalah 15. Yang ini 25, ini 15. Selisihnya 10. Berarti yang terbesar adalah 15. Karena ini dalam ribuan ton. 15.000 ton. 15.000 ton. Alhamdulillah, pinter-pinter. Tepuk tangan untuk Mita 5. Oke. Yang berikutnya. Ya, soal lagi. Siapa berani? Ini dalam bentuk derajat. Monggo, siapa yang berani mendikte saya?
dibaca dulu soalnya. Dapat nilai. Ini saya bawa buku nilai. Siapa yang menjawab? Boleh. Yang ditanya, berapa anak yang menyukai mobil-mobilan? Berapa anak? Totalnya anak ini 120. Saya Pak. Siapa? Atas nama? Hasna. Hasna, ayo monggo Hasna. Silakan. Langkah pertama, mencari sudut dari mobil-mobilan ini ya. Ya. Gimana caranya? Sama dengan 360 dikurangi 30 dikurangi 50 dikurangi 70. ini aja 30 tambah 50 tambah 70 ini ya. 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 Jadi semuanya dalam derajat. Oke. 360 dikurangi Dikurangi 150. 150. Terus nanti sama dengan berapa? 210. Oke, nanti sudutnya ini 210 derajat. Lanjutkan Hasna, yang dicari kan bukan sudutnya tapi banyaknya anak. Orangnya berapa? Nanti banyak anak sama dengan banyak anak sama dengan 210 bagi. per 360 Oke, dikalikan. dikali 120. Oke, sip. Dicoret. Bisa dicoret ini 36 sama 12. Bisa. Tinggal 3 ya. Ya. Ya, berarti 21 dibagi 70 anaknya 70 orang. Jawabannya Ya. 70 orang. Alhamdulillah, terima kasih Hasna. Tepuk tangan untuk Hasna. Alhamdulillah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat tentang statistika di awal. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya pada pertemuan PJJ yang akan datang. Bisa ditutup? Kok cepet? Ya Pak, kok cepet? Ya, absen berapa yang ngomong cepet tadi? Absen 5. 18 Bapak. Oh, iya. Absen 2 ikut-ikut. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.